Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Priani, NIM saya 19104168867. Saya dari kelas A1 Pagi Manajemen. Di sini saya akan membacakan soal UAS dan menjawab pertanyaan dari soal UAS tersebut. Di mata kuliah UAS Ujian Akhir Semester ALB atau Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampus adalah Pak Adi Mursalin, Sarjana Ekonomi, Master Manajemen. Saya di Fakultas Ekonomi di kampus Universitas Pancabakti, Pontianak. Di sini saya akan menjawab bagian A. Bagian A berkenan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Yang pertama soalnya, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa? Yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring? 3. Apa-apa yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Yang keempat, apa tugas struktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas struktur Anda. Yang kelima, jelaskan buku yang digunakan dalam kuliah analisis lingkungan bisnis. Siapa penulis buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Pada tahun berapa buku tersebut ditulis? Berapa halaman buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Berapa jumlah bab yang terdapat dalam buku ALB tersebut atau analisis lingkungan bisnis? Coba sebutkan dan jelaskan secara singkat isi dari bab-bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai buku analisis lingkungan bisnis tersebut dan apa manfaat yang Anda peroleh belajar buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Yang keenam, bagaimana kuliah daring analisis lingkungan bisnis memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawabannya 100% hadir terus, dan yang pertama, mengerjakan setiap tugas yang diberikan tepat waktu. Ya, saya selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis dikarenakan analisis lingkungan bisnis adalah salah satu mata kuliah di semester 4 jurusan manajemen yang harus dipelajari dan dipahami walaupun harus kuliah online. Tetap saja itu adalah salah satu mata kuliah yang harus dipelajari dalam jurusan manajemen. Yang kedua, saya hadir 14 kali. Yang ketiga, banyaknya screen di Google, searching di Google, dan juga banyak bisa saya pelajari di makul ini seperti pengertian, jenis, dan manfaat memahami lingkungan bisnis. Yang keempat adalah tugas struktur saya. Bab 1, analisis lingkungan bisnis. Bab 2, strategi terintegrasi. Bab 4 adalah politik tekanan sosial. Bab 7 ada strategi untuk arena non-pasar pemerintah. Yang kelima, buku yang digunakan adalah buku ajaran analisis lingkungan bisnis. Manfaatnya bisa memahami materi yang ada di buku tersebut. Yang keenam, Zoom WA, GC, Google Meet, dan Telegram, dan Facebook. Itu adalah beberapa aplikasi yang digunakan, yaitu seperti Zoom, WA, Google Classroom, Google Meet, Telegram, dan FB atau Facebook. Yang keenam adalah kesannya saya dapat banyak mengetahui dan menganalisis tentang lingkungan bisnis di tempat saya sendiri. Media yang digunakan dosen saya untuk belajar yaitu media sosial seperti WA atau WhatsApp, Google Meet, dan Classroom. Oke, soal yang ke bagian B. Bagian B ini berkaitan dengan teori analisis lingkungan bisnis. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. Yang pertama soalnya adalah, jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat dan penyebab terjadinya krisis. Kedua, sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis.
Yang ketiga, bab 7 dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenan dengan mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan, jelaskan bagaimana menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan, sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dalam melakukan bisnisnya. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar pada umumnya, dan sebutkan dan jelaskan 3 strategi non-pasar generis atau umum tersebut. Yang kelima, pilih salah satu bab dari 15 bab yang ada di buku analisis lingkungan bisnis dan jelaskan isi dari bab yang Anda pilih tersebut dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. 6. Bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah ini termaksud dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Jelaskan jawaban Anda. Bagian B. Yang pertama, krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat, dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Yang kedua adalah, satu komponen terpenting dalam proses manajemen krisis adalah penghindaran, dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, dan prekursor penting untuk melakukannya adalah penilaian risiko internal dan eksposur perusahaan di lingkungan non-pasar. Yang kedua adalah internal. Penting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substantif, dapat mengatasi akar penyebab krisis. Yang ketiga adalah akar penyebab. Langkah pertama dalam mengembangkan tanggapan yang efektif adalah menganalisis krisis. Ini jelas bagi banyak perusahaan. Tanggapan respon mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebabnya, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah. 5. Komunikasi efektif dan tidak efektif. Komunikasi dan perbaikan adalah 2 komponen utama dari respon krisis. Karena krisis sering berkembang dengan cepat, informasi seringkali tidak lengkap dan spekulasi, serta rumor bisa terbang sekalipun informasi sudah lengkap atau krisis terbukti dengan sendirinya. Penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan mereka terkena dampak serta publik secara lebih luas. 3. Perusahaan dan kepentingan lainnya menggunakan strategi non-pasar. Untuk berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam isu-isu dan non-pasar yang ditangani oleh lembaga legislatif, amandemen pertama konstitusi memberikan kepada orang-orang termasuk perusahaan hak untuk kebebasan berbicara dan hak untuk mengajukan petisi kepada pemerintah. Bisnis dan kepentingan lain dengan demikian memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, dan berpartisipasi tersebut membutuhkan strategi yang efektif. Bab ini membahas proses strategi, menyajikan strategi non-pasar generik, dan memberikan contoh. Contohnya seperti Toshiba dan saksi perdagangan. Departemen Pertahanan AS mengamati bahwa kapal selam Uni Soviet beroperasi lebih tenang daripada sebelumnya, membuat pelacakan lebih sulit. Investigasi Pentagon mengungkapkan bahwa teknologi baling-baling Soviet telah meningkat secara substansial, kemungkinan karena penjualan peralatan mengiringan yang sangat canggih ke Uni Soviet oleh perusahaan mesin Toshiba Jepang. Setiap penjualan semacam itu akan melanggar peraturan Komite Koordinasi Pengendalian Ekspor Multilateral atau COCOM.
sebuah perjanjian internasional yang melarang ekspor ke negara komunis teknologi yang dapat meningkat kemampuan militer mereka. Ketika sebuah surat kabar AS melaporkan penyelidikan Pentagon dan Maret 1987, Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional Jepang atau MITI mengabaikan laporan itu. Tekanan AS bagaimanapun akhirnya membuat MITI untuk menyelidiki. MITI menemukan bahwa perusahaan mesin Toshiba telah 2 kali menjual mesin miling ke Uni Soviet yang melanggar peraturan COSCOM dan hukum Jepang. Mesin ini dapat memungkinkan Soviet meningkatkan teknologi baling-baling mereka. Perusahaan mesin Toshiba dimiliki 50,1% oleh Toshiba Corporation, selanjutnya disebut dengan Toshiba. Dilaporkan tidak mengetahui adanya telah memalsukan dokumen ekspor agar memenuhi syarat untuk mendapatkan izin ekspor dan bahwa perusahaan perdagangan Wako Koeki telah secara ilegal mengatur perangkat lunak komputer untuk mesin miring yang akan dipasok oleh Combrets Vapensfabrik, kontraktor pertahanan milik pemerintahan Norwegia. Keributan di Amerika Serikat segera terjadi. Beberapa perboikotan konsumen terhadap produk Toshiba dilaporkan dan anggota Kongres menghancurkan produk Toshiba di dalam Capitol. Penjualan komputer laptop Toshiba senilai 1 miliar ke Departemen Pertahanan AS mendapatkan kecaman. Beberapa perusahaan AS membatalkan perjanjian pembelian dengan Toshiba dan yang lain yang merasa gugup saat menanganinya. Perusahaan politik sangat ingin mewakili konstituen yang marah atas penjualan mesin pengiringan. Pada pertengahan Juni DPR pengeluaran resolusi tidak mengikat yang meminta Departemen Luar Negeri untuk meminta kompensasi dari Jepang atas kerusakan. Tagihan yang melarang penjualan Toshiba di Departemen Pertahanan dan melarang semua impor Toshiba ke Amerika Serikat untuk jangka waktu 2 hingga 5 tahun dipercepat melalui Kongres. Sanksi yang dijatuhkan secara legislatif tampaknya sudah pasti. Yang keempat adalah strategi non-pasar adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan perusahaan dan perekonomian. Generik strategis berisikan 3 strategi yang berbeda, yaitu 1. Leadership, yaitu meningkatkan laba dengan cara menurunkan biaya sementara harga kita tetap bersaing di pasar. Meningkatkan market share dengan cara menggunakan harga yang lebih murah tetapi tetap menghasilkan laba untuk kita. Pengurangan biaya melalui economies of scale, modify supply chain, manufacturing. Hal yang perlu diingat dalam strategi ini adalah bagaimana bisnis kita menjadi lowest cost producers among the competitor, memiliki harga produk yang paling murah dibandingkan pesaing. Akan tetapi hal ini juga mengakibatkan bisnis kita terancam jika ada kompetitor yang memiliki cara yang lebih efektif dan efisien dari kita. Yang kedua adalah differentiation. Yang ketiga adalah differentiation. Riset dan inovasi harusnya menjadi fokus utama, mampu membuat produk atau jasa berkualitas tinggi, memperhatikan fitur dari produk atau jasa, layanan pelanggan, pelayanan maksimal, sales dan marketing supaya target pasar menyadari manfaat dari produk yang kita tawarkan. Memperhatikan reputasi dari brand kita dan produk dan brand itu sendiri. Dapat strategi ini kita harus terus-menerus mengembangkan produk kita untuk dapat terus bersaing, atau kita akan kalah bersaing dengan pesaing yang mampu membuat diferensiasi produk yang lebih baik dari kita. Keempat adalah fokus yang niche marketing. Fakta pasar yang sangat khusus, memberikan servis pada barang atau jasa yang unik
sesuai dengan kebutuhan khusus dari customer. Dengan strategi ini pasti penting adalah membangun brand loyalty pada customer dan tetaplah fokus pada niche marketing, karena jika kita memiliki produk yang terlalu umum maka kemungkinan kita akan kalah bersaing dengan produk yang mengedepankan cost leadership, harga murah, atau differentiation unik. 5. Melakukan lobby. Melobi adalah komponen sentral dari sebagian besar representasi dan strategi informasional. Lobby adalah komunikasi strategi dari informasi yang referen secara politik kepada pejabat pemerintah. Informasi tersebut dapat diberikan kepada presiden, gubernur, pejabat eksekutif, anggota kongres, atau badan legislatif negara, bagian staf mereka, dan staf komite. Contoh, percakapan lobi bisnis antara pelaku bisnis perusahaan kepala sawit dengan tokoh masyarakat atau RSM yang sudah dikenal dengan hal umum pembebasan lahan dengan masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan melobi tokoh masyarakat untuk dapat memberikan persetujuan hak guna tanah kepada mereka, karena tokoh masyarakat memegang peran penting dalam setiap keputusan di suatu desa. Misalnya, contoh lain adalah lobi pihak humam perusahaan kepada kerangkaan jurnalis, wartawan, reporter, redaktur yang berpengaruh dan memiliki kekuatan untuk membentuk opini dan menghasilkan pemberitaan yang positif terhadap perusahaan, sehingga bisa meningkatkan brand, menjadi promosi dan efektif untuk target konsumen. 6. Peran pemerintah dalam bisnis internasional menurut Porter yaitu spesialisasi faktor, menetapkan regulasi, 3. Memperkuat standarisasi kualitas produk, keamanan, dan lingkungan, 4. Mendukung kepentingan yang memungkinkan adanya investasi yang berkelanjutan, 5. Mendukung iklim usaha yang kompetitif. Pemerintah termasuk dalam lingkungan bukan pasar, karena dia yang mengatur atau berada di atas pemasaran. Soal bagian C. Yaitu bagian C berkenan dengan video-video yang berkenan dengan analisis lingkungan bisnis. Setelah mahasiswa menonton video-video analisis lingkungan bisnis ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dan video tersebut, dan manfaat wawasan yang diperoleh secara menonton video-video analisis lingkungan bisnis yang mahasiswa tonton. Jawabannya adalah video bagian A. Judulnya lingkungan pemasaran. Makna dalam video tersebut agar dapat mempelajari lingkungan pasar. Dan kedua adalah teori yang dijelaskan dalam video adalah: yang pertama, termasuk dalam efek lingkungan pasar, 2. Efek lingkungan bukan pasar, faktor pemecepat pertumbuhan ekonomi, 4. Unsur lain yang berpengaruh dalam kegiatan usaha. Selanjutnya, wawasan yang saya peroleh, saya dapat mengetahui tata cara usaha atau berbisnis yang benar ketika saya melakukan hal tersebut di kedepannya. Video bagian B, judul dampak COVID-19 ekonomi RI minus 5,32%. Makna dalam video tersebut, COVID-19 sangat terdampak buat perekonomian Indonesia. Teori yang dijelaskan dalam video pertumbuhan ekonomi Indonesia selama COVID-19, wawasan yang saya peroleh bagaimana cara mengatasi pertumbuhan ekonomi yang menurun. Itu adalah jawaban dari soal UAS mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.